Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Gertama, Pak Heri Yusfi, serta mahasiswa kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Pada hari Sabtu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Benar ya? Ya, oke. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan diskusi kelompok. Silakan kelas Palembang terlebih dahulu. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Setelah itu dilanjutkan kelas Indralaya ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, dipersilakan untuk kelas Palembang menampilkan materinya. Baik, terima kasih Bu. Atas Tolong layarnya dihidupkan kalau kuliah ya Mas Siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Palembang. Akan mempresentasikan hasil ini tentang gaya belajar mengajar Divergent Production. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yang pertama itu ada Muhammad Riffansyah dan yang kedua Sandi Kurniawan, saya sendiri. Kok udah gerak tuh? Saya akan bacakan terlebih dahulu. Gaya ajar Divergent Production. Gaya mengajar Divergent merupakan satu bentuk pemecahan masalah. Dalam gaya ini, siswa memperoleh kesempatan untuk mengambil keputusan mengenai satu tugas yang khusus dalam pokok bahasan. Gaya ini memungkinkan jawaban-jawaban yang beraneka ragam atau jawaban-jawaban pilihan. Gaya ini disusun sedemikian rupa sehingga suatu masalah atau situasi yang dihadapkan pada siswa akan memerlukan pemecahan. Rangsangan-rangsangan yang diberikan akan membimbing siswa untuk mencari pemecahan atau jawaban secara individual. Lanjutku. Gerak enggak ini, San? Udah gerak, Ku. Udah gerak lagi? Baik, lanjut. Tujuan gaya mengajar Divergent Production. Yang pertama, mendorong kapasitas kognitif siswa di mana guru merancang masalah yang diberikan melalui materi pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui pertimbangan-pertimbangan kognitif. Yang ketiga, mengembangkan wawasan ke dalam struktur, kegiatan, dan mengembangkan variasi-variasi.
Lanjut go. Gerak ada. Dak. Astagfirullah. Sini. Nah, coba tolong Desi. Lanjut deh. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan anatomi gaya divergent production. Yang pertama, pra pertemuan. Guru membuat 3 keputusan utama. Yang pertama, pokok bahasan umum. Yang kedua, pokok bahasan khusus yang berpusat pada materi. Yang ketiga, menyusun masalah khusus untuk memperoleh jawaban ganda dan pemecahan yang divergent. Yang kedua, saat pertemuan. Siswa menentukan jawaban dari masalah. Yang kedua, dalam perangkat selama pertemuan berlangsung ini, siswa mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hal-hal yang khusus dalam pokok bahasan, yang menanggapi masalah yang diajukan oleh guru. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Riko Irfansyah. Dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih pada Saudara Sandi. Yang selanjutnya ketiga itu ada pasca. Siswa menilai pemecahan yang telah ditemukan, kemudian pemeriksaan atau verifikasi mencakup pembandingan pemecahan dengan masalah yang dirumuskan oleh guru. Selanjutnya ada penerapan gaya divergent production. Yang pertama, meyakinkan siswa bahwa gagasan dan pemecahan masalah mereka akan diterima. Yang kedua, pada waktu siswa bekerja mencari pemecahan, guru harus mengawasi dan menunggu untuk memberi kesempatan kepada siswa menyusun jawaban-jawaban mereka. Yang ketiga, umpan balik harus dapat membimbing siswa kepada masalah untuk menentukan jawaban yang tepat. Dan yang keempat, guru harus menahan diri untuk tidak memilih jawaban-jawaban tertentu sebagai contoh, sebab itu akan mendorong penjiplakan dan bukan pemecahan masalah secara individu. Lanjut. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan gaya divergent production. Yang A itu keuntungan yang diperoleh dari gaya divergent. Cara lain, yang pertama memperluas wawasan dan mengembangkan konsep diri siswa secara baik. Yang kedua, siswa memiliki keyakinan atau harapan dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan bakat, salah satunya adalah bakat akademik, kreatif, sosial, dan sebagainya. Yang B, kelemahan gaya divergent dapat diuraikan sebagai kemampuan berpikir lambat, bisa kebingungan dalam berpikir secara luas, membuat abstraksi, menemukan hubungan antara konsep-konsep dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak efisien, khususnya untuk mengajar siswa yang berjumlah besar. Yang ketiga, sering menimbulkan kesan yang tidak teratur karena siswa belajar tidak seragam. Yang keempat, bagi bagian tingkat kognitifnya kurang, gaya mengajar ini menjadi ajang trial and error yang tidak berkesudahan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Riko Irfansyah. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Randy Abdurrahman dari kelas Hidalaya. Di sini saya ingin bertanya, tadi pada PPT Anda itu di tujuan ada cara mendorong siswa untuk menemukan pemecahan masalah ganda. Nah, saya pertanyakan ini adalah bagaimana cara kalian atau pendidik untuk mendorong siswa dan menemukan pemecahan masalah ganda melalui pertimbangan yang kognitif tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Randy. Tolong disematkan di kolom chat. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Kristiani Manurung dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya tentang paparan yang telah dipaparkan oleh kelompok penyaji.
Yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda, apakah gaya mengajar divergent production itu efek pada mendaring atau tidak? Cara mengurangi kelemahan gaya mengajar divergent production. Tadi kan sudah dipaparkan tuh kelemahannya. Itu cara menanggulanginya tuh bagaimana? Itu saja. Baik, terima kasih saudara tadi. Tolong disematkan di kolom chat. Baiklah. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Baik, mungkin tidak lagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, selagi kami mendiskusikan jawaban, kami persilakan untuk kelompok Indralaya memaparkan materi. Izin moderator, Lanjut. izin bertanya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Oktarina dari kelas Indralaya. Pertanyaannya, bagaimana contoh penerapan gaya mengajar divergent production ini pada pembelajaran penjas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 pertanyaan untuk kelompok kelas Palembang. Dipersilakan kepada kelompok Indra yang sudah didiskusikan. Baiklah, terima kasih moderator dari kelas Palembang. Sebelumnya izin share screen. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara? Baiklah, kami dari kelompok 7 Indralaya akan gaya mengajar divergent production. Baiklah, di sini lanjut Des. Di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zainuddin. Apakah sudah ada di Zoom? Ada Win. Selanjutnya yang kedua ada Barnabas. Apakah mungkin belum ya. Yang ketiga itu Windy Setia Irawati, saya sendiri. Dan yang terakhir ada Putri Intan Juwita. Apakah ada di Zoom? Putri? Mungkin terkendala. Baiklah, selanjutnya. Nah, materi yang pertama adalah pengertian gaya mengajar divergent production yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zainuddin. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Pengertian gaya mengajar divergent production menurut para ahli. Menurut Goldfuss, kemampuan berpikir dengan divergent production adalah sebuah konsep sehubungan dengan seperangkat faktor dari kemampuan intelektual yang berhubungan dengan pemanggilan informasi yang menghasilkan sebanyak mungkin penyelesaian untuk masalah tertentu. Sedangkan menurut Munandar 1990, pemikiran divergent menuntut siswa mencari sebanyak mungkin jawaban terhadap suatu persoalan. Pemikiran jarang dirangsang dalam pendidikan formal. Sedangkan menurut Buzan 2004, berpikir divergent yaitu berpikir ke berbagai dan dari berbagai arah sehingga menghasilkan berbagai macam jawaban atau alternatif penyelesaian. Next. Baiklah. Tujuan gaya mengajar. Silakan dilanjutkan Zainuddin.
Oke, terima kasih moderator. Tujuan gaya mengajar Divergent Production. 1. Mendorong kapasitas kognitif siswa di mana guru merancang masalah yang diberikan melalui materi pembelajaran. 2. Mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui pertimbangan kognitif. 3. Mengembangkan wawasan ke dalam struktur kegiatan dan mengembangkan variasi-variasi yang ada. Mungkin itu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Muhammad Zainuddin. Slide selanjutnya ada tahap gaya mengajar Divergent Production yang akan dipaparkan oleh Putri Intan Juwita. Apakah sudah ada di Zoom? Sudah, Win. Baiklah, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Kemudian selanjutnya ada tahap gaya mengajar Divergent Production. Yang pertama ada pra pertemuan. Di sini guru membuat 3 keputusan. Yang pertama, pokok bahasan umum, kemudian pokok bahasan khusus yang berpusat pada materi, dan yang terakhir menyusun masalah khusus untuk memperoleh jawaban ganda dan pemecahan yang kedua, pertemuan. Saat pertemuan, siswa menentukan jawaban dari masalah. Dan kemudian dalam perangkat selama pertemuan berlangsung ini, siswa mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut hal-hal yang khusus dan menanggapi masalah yang diajukan oleh guru. Yang terakhir, pasca pertemuan. Pasca pertemuan ini, siswa menilai pemecahan yang telah ditemukan, kemudian pemeriksaan atau verifikasi mencakup atau membandingkan pemecahan dengan masalah yang dirumuskan oleh guru. Selanjutnya, sasaran gaya Divergent Production. Yang pertama, mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui pertimbangan-pertimbangan kognitif, kemudian mengembangkan wawasan atau insight ke dalam struktur kegiatan dan menemukan variasi. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk bebas dari guru dan melampaui jawaban-jawaban yang diharapkan. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk memeriksa dan menganalisis pemecahan-pemecahannya. Baiklah, terima kasih Putri. Terima kasih kepada Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan gaya mengajar Divergent Production akan dijelaskan oleh Muhammad Zainuddin. Zainuddin, apakah ada di Zoom? Ada, Win. Baiklah, kekurangan dan kelebihan gaya mengajar Divergent Production. Yang A, kelebihan. 1, memperluas wawasan dan mengembangkan konsep diri siswa secara baik. 2, siswa memiliki keyakinan atau harapan dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan bakat. Salah satunya adalah bakat akademi, non-akademi, kreatif, sosial, dan sebagainya. Next. Yang B, kekurangan. 1, siswa mempunyai kemampuan berpikir lambat, bisa kebingungan dalam berpikir secara luas maupun abstraksi, menemukan hubungan antara konsep-konsep dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak efisien, khususnya untuk mengajar siswa yang berjumlah besar. Yang ketiga, sering menimbulkan kesan yang tidak teratur karena siswa belajar tidak seragam. Dan yang keempat, bagi yang terikat konektifnya kurang, gaya mengajar ini menjadi ajang real and all yang tidak berkesudahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, selanjutnya ada penerapan gaya mengajar Divergent Production yang akan dijelaskan oleh Putri Intan Juwita. Dipersilakan. Selanjutnya, penerapan gaya mengajar Divergent Production. Yang pertama, mula-mula mungkin perlu meyakinkan siswa bahwa gagasan dan pemecahan mereka akan diterima.
Seringkali siswa sudah terbiasa dengan mereka diberitahu tentang apa yang harus mereka lakukan dan tidak diperkenankan untuk menemukan sendiri jawaban-jawaban yang benar. Yang kedua, pada waktu siswa bekerja mencari pemecahan, guru harus mengawasi dan menunggu untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyusun jawaban-jawaban mereka. A. Umpan balik harus dapat membimbing siswa kepada masalah untuk menemukan jawaban yang tepat. B. Guru harus menahan diri untuk tidak memilih jawaban-jawaban tertentu sebagai contoh, sebab itu mendorong penjiplakan dan bukan pemecahan masalah secara individual. Saya kembalikan kepada... Baiklah, itu tadi pemaparan materi tentang gaya mengajar divergent production. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan on mic atau raise hand. Izin bertanya, moderator. Baiklah, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Randy Brahman dari kelas Indralaya. Tadi saya melihat di paparan di PowerPoint Anda itu ada kekurangan. Nah, sini saya ingin bertanya, mengapa gaya mengajar divergent production ini tidak efektif untuk mengajar siswa yang berjumlah besar? Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan disematkan di kolom chat. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang masih ingin bertanya. Mungkin belum ada yang ingin bertanya lagi ya. Bagaimana moderator kelas Palembang? Apakah sudah menemukan jawaban? Halo. Baik, izin moderator kelas Indralaya. Silakan. Baik, terima kasih moderator kelas Indralaya. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Setia. Dipersilakan Saudara Riko Irfansa. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Sandi. Dari pertanyaan Setia tadi itu, bagaimana contoh penerapan gaya mengajar divergent production pada pembelajaran penjas? Jadi contoh penerapan gaya belajar divergent production itu dengan mengelompokkan beberapa siswa untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Misalnya itu
Guru memberi permasalahan dengan mempertanyakan bagaimana cara mengoper bola kepada teman pada permainan sepak bola dengan materi passing dengan kaki bagian dalam. Mungkin untuk contohnya itu seperti itu. Bagaimana dengan Tia atau dengan teman-teman yang lain? Ada yang ingin menambah atau menambahkan? Terima kasih, Saudara Riko. Bagaimana Saudari Cetia? Apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Riko dan moderator. Baik, terima kasih Saudari Cetia. Moderator ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Feby Kristiani Manunggal. Baik, terima kasih. Silakan Saudara Riko Irfansyah. Oke, baik. Pertanyaan tadi itu bagaimana menurut pendapat kelompok Anda? Apakah gaya mengajar divergent production efektif digunakan pada pembelajaran daring seperti saat ini? Bagaimana cara menanggulangi kelemahan gaya mengajar divergent production yang sudah dipaparkan tadi? Menurut kelompok kami tidak terlalu efektif karena pada pembelajaran daring siswa ini cukup kesulitan atau sangat kesulitan dalam diskusi bersama teman untuk memecahkan suatu permasalahan. Terus untuk cara menanggulanginya itu dengan cara membagi kelompok pada siswa untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh guru sehingga siswa itu dapat berpendapat satu sama lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Riko Irfansyah. Bagaimana Saudara Feby? Apakah bisa diterima? Atau teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Pertanyaan yang mana apakah gaya mengajar different production itu efektif atau tidak? Kalian menjawab tidak karena tidak bisa dapat berdiskusi, ya kan? Terus kenapa di pertanyaan kedua cara menanggulanginya dengan cara berdiskusi? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama itu karena pada pembelajaran daring ini kita sulit untuk berdiskusi kepada teman-teman karena kan kita sendiri itu di rumah belajarnya gitu. Jadi tidak terlalu efektif. Yang cara menanggulanginya tuh di sekolah atau
pembelajaran daring? Pada saat Pertanyaannya. pembelajaran daring, karena ini masih lingkup pembelajaran daring. Sorry, Oke, baik. nggak dijelasin. Ya. Oke, baik, sembari kami mendiskusikan jawaban lagi, mungkin kelompok Indralaya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator Palembang. Di sini tadi kan Muhammad Zainuddin, apakah sudah bisa dijawab? Halo Win, Ya, halo. boleh dibacakan lagi Win pertanyaan dari rekan kita tadi, dari Randy. Baiklah, pertanyaan Randy tadi di bagian kekurangan gaya mengajar Divergent Production ya. Itu mengapa gaya mengajar Divergent Production ini tidak efektif untuk mengajar siswa yang berjumlah besar? Oke, terima kasih izin menjawab. Jadi buat rekan-rekan yang bertanya, seperti kita ketahui bahwa gaya mengajar Divergent Production ini merupakan gaya mengajar di mana siswa bekerja di pemecahan masalah, sedangkan guru harus sekedar memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun jawaban sehingga pembelajaran ini dilakukan dalam jumlah siswa yang cukup. Untuk pemecahan masalah itu tidak akan tercapai. Mungkin sistem gaya mengajar ini yang bisa kita lakukan, mungkin ini salah satu contohnya yang dari gaya mengajar Divergent Production ini, membuat suatu kelompok atau suatu kelompok yang bisa ada suatu kelompok ada permasalahan tapi menyelesaikannya dengan sama-sama. Jadi untuk jumlah siswanya jadi terbatas, tidak cukup besar. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini berjalan dengan efektif. Mungkin itu moderator dari jawaban saya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari Muhammad Zainuddin. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pertanyaan Randy tadi? Dipersilakan. Izin moderator. Ya, Desi. Izin ya untuk menyanggah. Nah, dalam pembelajaran kita sekarang ini, itu kan maksud dari berjumlah besar itu dibagi kelompok. Nah, untuk kita ya, itu berjumlah 60 orang. Nah, untuk pembagian kelompok yang efektif itu tidak berjumlah besar, kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas sanggahannya, Desi. Bagaimana Zainuddin? Sepertinya sudah menemukan jawaban.
Atau teman-teman yang lain yang ingin membantu menjawab atas sanggahan dari Desi tadi, kami persilakan. Oke, sembari menunggu kami menemukan jawaban, ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. kelas Indralaya. Untuk pertanyaan dari Febi tadi akan dijawab oleh Saudara Riko Irfansyah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih ya moderator Sandi. Saya akan menambahkan ya revisi ya jawaban tadi. Jadi cara menanggulanginya itu guru itu memberi permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa dengan berbagai pendapat diri masing-masing, dengan mencari referensinya itu dari media, dari buku-buku atau dari Google, apa enggak dari jurnal-jurnal. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudara Riko. Bagaimana dengan Saudari Febi? Oke, berarti yang menurut pendapat kelompok Anda itu tidak efektif ya, divergent production-nya. Terus menanggulanginya itu dengan cara pemecahan masalah itu secara individu ya, bukan kelompok ya. Ya. Oke. Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudari Febi. Oke, izin moderator ingin menjawab pertanyaan Saudara Randy Abdul Rahman. Pertanyaannya itu, bagaimana cara mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui pertimbangan yang kognitif? Jadi dengan gurunya itu dengan guru tuh membantu siswa-siswanya itu menemukan pemecahan permasalahannya itu dengan memberi kisi-kisi atau contoh-contoh gitu. Jadinya jadi
mendorong siswanya itu untuk bisa lagi menemukan pemecahan-pemecahannya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Riko Irfansyah. Bagaimana Saudara Randy Abdurrahman? Apakah bisa diterima? Mungkin untuk cara tersebut ya masih komersial. Apakah tidak ada cara lain untuk membantu siswa mendorong menemukan pemecahan ganda? Dan juga kan yang saya pertanyakan tadi melalui pertimbangan yang kognitif. Ya mungkin bisa ditambahkan lagi atau bagaimana? Jika tidak ada, tidak apa-apa, tapi coba ditambahkan sedikit. Ya, terima kasih. Izin Saudara Randy Abdurrahman. Mohon maaf sebelumnya kami belum menemukan tambahan. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Nanti akan diluruskan oleh dosen. Saya kembalikan kepada kelompok Indralaya. Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Baiklah, terima kasih moderator kelas Palembang. Ada satu pertanyaan lagi yang harus dijawab. Mungkin Saudari Putri yang akan menjawab sanggahan dari Desi tadi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Ramadanti dari kelas Indralaya. Pertanyaannya adalah untuk kitab penjas yang kelas yang beranggotakan 60 orang, bagaimana biar pembelajarannya efektif. Jadi di sini menurut kami sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau pembelajaran penjas kelas kita menurut kami sudah efektif dengan cara membagi 6 kelompok yang beranggotakan 10 orang. Posisi belajarnya kan di lapangan, di mana Halo, nampaknya Putri gangguan sinyal ya. Iya Bu. Ya, Mungkin silakan bisa dilanjutkan. Baik Bu. Silakan dilanjutkan oleh Muhammad Zainuddin. Oke, Win, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Putri bahwa dari